Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang bagi siswa SMA Negeri 10 kelas 12 yang Bapak banggakan. Pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang hukum Kirchhoff, yang mana lanjutan dari listrik arus searah yang kemarin sudah di Bapak share, yaitu PPT arus searah. Hukum Kirchhoff pun ada, tapi belum begitu komplit karena baru hukum Kirchhoff 1. Nah, untuk itu Bapak akan menjelaskan kembali hukum Kirchhoff untuk supaya kalian lebih memahami. Hukum Kirchhoff itu terbagi menjadi dua yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Yang pertama hukum 1 Kirchhoff dan yang kedua adalah hukum 2 Kirchhoff. Untuk hukum 1 Kirchhoff di sini menerangkan bahwa hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa arus yang masuk di titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Ini menandakan bahwa jumlah arus masuk itu sama dengan jumlah arus keluar, yang dinyatakan dalam persamaan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Lebih kerennya disingkat dengan I in sama dengan I out. Itu untuk hukum satunya. Dalam rangkaiannya kita lihat, nah ini rangkaian dari hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan bahwa hukum I masuk sama dengan I keluar. I masuknya mana? I masuknya adalah I1, yaitu masuk titik percabangan A. Keluar menjadi I2 dan menjadi I3. Yang mana ini adalah merupakan ilustrasi hukum Kirchhoff tentang titik percabangan arus I1 yang mengalir melalui titik percabangan A akan sama dengan jumlah I1 plus I3 yang keluar dari titik percabangan. Nah, ini menyatakan bahwa I1 besarnya sama dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, ini adalah hukum Kirchhoff 1. Yang kedua adalah hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini yang belum tersampaikan di PPT yang pertama. Hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan bahwa hukum 2 Kirchhoff itu juga sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule, ya. Karena pada kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Apa yang dimaksud dengan tunak? Tunak di sini artinya terus-menerus, ya, terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, ini masuk tunaknya. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Tentunya kita masih ingat apa yang dimaksud dengan konservasi energi. Dalam kelas 211 itu hukum konservasi energi adalah merupakan energi itu bersifat mutlak, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Artinya energi hanya bisa diubah. Contohnya energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini adalah merupakan konservasi energi. Nah, jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut itu besarnya adalah Q kali V. Nah, ini besarnya energi Q kali V. Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpal tersebut,
maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor, baterai, atau elemen lainnya. Namun, saat kembali ke titik awalnya, energi akan kembali menjadi Q kali V, besarnya sama. Nah, itu realisasi dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, sebagai contoh rangkaian di bawah ini adalah merupakan rangkaian tertutup dari dua buah baterai 1 dan baterai 2. Baterai 1 ini disebut sebagai GGL1 atau sumber tegangan 1 atau sumber tegangan 1 atau beda potensial 1. Di sini terdapat hambatan dalam yaitu R1. Kemudian GGL2 atau beda potensial 2, sumber tegangan 2 yaitu baterai 2 sama. Di sini juga mempunyai hambatan dalam R2 atau hambatan dalam 1. Sedangkan R1, R2, R3 yang besar ini, lambang besar ini adalah merupakan hambatan eksternal di dalam rangkaian. Jadi dua buah baterai yang dirangkai dengan 3 resistor eksternal ini, tanda plus minus pada resistor digunakan untuk mengingatkan kita sisi mana pada setiap resistor yang berada pada potensial lebih tinggi untuk arus yang diasumsikan. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya GGL1 atau GGL2 lambangnya seperti ini. Lambangnya ada garis pendek dan garis panjang. Garis pendek merupakan lambang dari kutub negatif, sedangkan panjang sebagai kutub positif. Begitu. Nah, di sini kita lihat juga untuk hukum Kirchhoff 2 itu dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, ini secara umum rumus hukum 2 Kirchhoff dinyatakan sebagai sigma I kali R ditambah sigma IX atau sigma E sama dengan 0. Ini bisa dibaca E, bisa dibaca epsilon. Biasanya kalau dalam fisika dibaca epsilon. Ya, tapi dalam buku lain, dalam sumber-sumber lain ini E besar, ya E besar. Jadi sigma I kali R ditambah sigma E sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan persamaan rumus hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini. Nah, untuk di sini hukum Kirchhoff ini nanti akan ada yang namanya syarat-syarat yang harus kita ketahui. Nah, syarat pertama kita lihat ya, syarat pada hukum 2 Kirchhoff untuk GGL-nya atau untuk sumber tegangannya. Untuk E-nya, ini berlaku untuk seperti ini. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif, potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan GGL-nya itu adalah positif. Contoh lambangnya seperti ini, gambarnya. Kita lihat di sini. Gambar biru, arus masuk ke kanan, masuk ke dalam sumber tegangan. Nah, di sini yang panjang bertemu arus dulu, yang pendek setelah panjang. Berarti yang panjang ini adalah positif, maka harga GGL-nya adalah positif. Begitu sebaliknya, jika kuat arus searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif dulu potensialnya, maka tegangannya dianggap negatif. Nah, ini gambar yang merah. Kita lihat gambar merah ini. Bahwasanya di situ kuat arus listrik masuk ke dalam sumber tegangan tapi bertemu dengan kutub negatif dulu, maka E-nya dianggap negatif. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita lihat. Untuk arus listrik pada penurunan potensial tegangan, maka syarat pertama yaitu 1
Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Nah, di sini kita lihat dari lambang ini, lambang dari sebuah loop, arah loopnya searah dengan arah kuat arus. Maka I-nya positif. I-nya positif. Begitu sebaliknya untuk yang kedua, bahwasanya I itu berlawanan dengan arah loop, yang arahnya nih, I-nya ke kanan, loop-nya ke kiri. Maka I-nya dianggap negatif. Nah, ini syarat yang harus kalian ketahui di dalam suatu hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini Bapak akan membuat sebuah contoh soal, tapi hanya untuk hukum Kirchhoff 2. Karena hukum Kirchhoff 1 Bapak anggap kalian sudah bisa, karena di SMP pun sudah pernah dipelajari. Gampang kalau hukum Kirchhoff 1 itu mungkin gampang, hanya penambahan-penambahan ya. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 di sini ya kita sedikit harus melihat arah dan melihat loop-nya begitu ya. Itu untuk hukum Kirchhoff 2. Nah, contohnya nih. Contoh soal, perhatikan rangkaian tertutup di bawah ini. Nah, di rangkaiannya kita lihat. Nah, di sini. Sebuah rangkaian tertutup dengan satu loop. Satu loop. Apabila R1 2 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3-nya 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah berapa? Nah, ini pertanyaannya. Yang ditanya apa? Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ini berapa? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat arah loop dulu. Kita lihat nih. Terlebih dahulu kita tentukan arah loopnya. Kita arahkan saja searah jarum jam misalkan. Maka menjadi seperti ini. Nah, ini. Gambar menjadi seperti ini. Ini arah arus searah dengan arah loopnya nih. Arah loopnya searah jarum jam. Kita tentukan sendiri. Maka di sini berlaku untuk hukum 2 Kirchhoff. Kita terapkan hukum 2 Kirchhoff-nya. Nah, bagaimana? Apa ininya? Nah, kita lihat di sini sampai tujuannya tercapai. Nah, kita lihat. Sigma I kali R ditambah sigma epsilon atau E adalah 0. Sigma I kali R adalah jumlah perkalian I sama R. Kita lihat yang pertama untuk R1 itu adalah I dikalikan R1. Nah, dikurangi dengan E1. Kenapa E1 ini negatif? Karena bertemu dengan kutub negatif dulu untuk I-nya. Mengerti ya? Oke. Kemudian ditambah dengan I kali R2. Nah, R2-nya di sini R2. R2. Ya. Terus ditambah dengan mengalir ke sini ke R3. R3 juga dikalikan dengan I. Kemudian bertemu dengan GGL kedua yang tapi di sini merupakan kutub positif, maka E2-nya adalah positif. Plus E2 sama dengan 0. Nah, penjabaran dari sigma I kali R ditambah sigma E. Nah, I-nya ini kita faktorkan keluar karena sama nilainya. I ada 3. I difaktorkan keluar dikalikan dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah E2 dikurangi E1. Bisa nggak E1-nya di depan? Boleh, tetapi di sini negatif kalau di depan. Ini hanya kita pindahkan dalam satu ini boleh ya, dalam satu ini. Tapi kalau beda ruas nggak boleh. Tandanya berubah, tapi dalam satu ruas tandanya tetap ya. Kita masukkan harga R-nya, harga hambatannya.
I kali 2 hambatan kali 4 kali 6. Nah, berarti 2 tambah 4 ada 6. 6 tambah 6 12. 12 I. 12 kali I. Dikurang 6 dari mana? Ya, ini 3. 3 min 9. Min 6 hasilnya. Jadi 12 I min 6 V sama dengan 0. Maka ini kita pindah ruas. 6V menjadi plus 6V. 12I sama dengan 6V, maka I sama dengan 0,5 ampere. Begitu ya. I sama dengan 0,5 ampere. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Ini untuk yang satu loop. Nah, bagaimana untuk yang 2 loop? Nah, kita lihat. Soal kedua. Pada rangkaian listrik di bawah ini diberikan R1 4 ohm, R2-nya 2 ohm. Jika saklar S ini ditutup, tentukan besarnya daya pada R1. Daya itu apa? Daya itu P. P itu rumusnya P sama dengan V kali I. P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, karena di sini R, maka ya kita pakai rumus P sama dengan I kuadrat kali R. Gitu. Nah, jawabannya. Kita lihat. Kita tentukan dulu arah loopnya. Nah, ini pasti ini. Ini pasti. Harus tentukan dulu arah loopnya. Maka akan menjadi seperti ini. Arah loopnya kita searahkan jarum jam. Arah I-nya pun kita samakan dengan searah loop. I ini bertemu di titik percabangan, ya. Di titik percabangan di situ. Nah, di sini kita lihat ya arah loopnya searah dengan jarum jam. Nah, kemudian yang kedua, kita harus melihat di sini berlaku untuk hukum 1 Kirchhoff. I1 masuk menjadi I2 dan I3. I1 masuk ke titik percabangan di sini menjadi I2 dan I3. Maka kita tentukan hukum 1 Kirchhoff-nya yaitu apa? I1 plus sama dengan I2 plus I3. Nah, ini harus kita tuliskan karena ini adalah nanti akan menjadi bentuk substitusi dengan loop-loopnya. Kita lihat berikutnya. Nah, kemudian kita masukkan hukum yang kedua, yaitu hukum 2 Kirchhoff-nya. Hukum 2 Kirchhoff yaitu apa? Sigma IR ditambah sigma E sama dengan 1. Nah, maka berlaku untuk ini. Arah loop 1, ini loop 1 di sini, kita anggap loop 1. Loop 1 di sini kalau kita menghitung loop 1, loop 2 kita anggap nggak ada. Maka berlaku min 12. Dari mana min 12? Nah, karena arah loopnya pertama kali bertemu dengan kutub negatif. Maka min 12 ditambah I3. Nah, ditambah I3. I3-nya searah. Nah, I3 kali 2 ditambah I1 kali 4. Ini 4 di sini tadi. Oke ya? Jelas ya? Sama dengan 0. Maka I1 4 ditambah I3 2 ohm sama dengan 12 V. Nah, ini belum menemukan jawaban. Ya, maka kita lihat untuk loop yang kedua. Loop yang kedua di sini searah jarum jam. Ya, E-nya bertemu positif. Maka di sini plus 6V dikurang I3. Kenapa I3 dikurang? Karena arahnya berlawanan dengan arah loop. I3 min I3 kali 2. Ya kan? I3 kali 2 sama dengan 0. Maka I3 sama dengan 6V, pindah ruas. Maka diperoleh I3-nya 3 ampere. Gampang sekali. I3 3 ampere. Ketika I3 sudah diketahui, maka substitusi hasil dari loop 2 ke loop 1. Substitusikan I3-nya, masukkan dalam persamaan di sini. Maka menjadi I2 4 ohm ditambah 3A kali 2A ohm sama dengan 12 V. Menjadi 4I3 plus 6V sama dengan 12 volt. Ini pindah ruas. Dari positif jadi negatif. 12 kurangi 6 sama dengan 6. 4I3 sama
sama dengan 6. Berarti I3-nya sama dengan 6 bagi 4 sama dengan 1,5 ampere. Nah, ketika I3-nya sudah diketahui dalam persamaan ini, tadi yang ditanyakan adalah daya. Maka daya tadi rumusnya P sama dengan I pangkat 2 kali R. Nah, I pangkat 2 kali R berarti 1,5 pangkat 2 dikalikan 4 sama dengan 9 watt. Nah, itu adalah merupakan bahasan untuk hukum Kirchhoff 2. Dan hukum Kirchhoff 1 Bapak anggap tidak Bapak kasihkan contoh karena Bapak anggap kalian sudah mampu dan bisa untuk mengerjakan hukum Kirchhoff 1. Nah, di sini hukum Kirchhoff 2 yang Bapak tekankan. Nah, semoga untuk penjelasan Bapak ini bisa kalian mengerti dan bisa dipahami. Insya Allah kalau ada soal nanti bisa dikerjakan dengan mudah. Itu dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.